Baik, saya jadi ingat satu saat ketika ada sejumlah sahabat yang ketika sholat, yang ketika membaca Al-Quran mengeraskan suaranya. Lalu Nabi mengatakan kullukum yunaji rabbahu, setiap kalian itu sedang berdoa kepada Robnya, kepada Tuhannya. Lalu perintahnya apa? La yajhar ba'dukum ba'dha, jangan mengeraskan suara kalian sebagian satu kepada sebagian yang lain. Jadi perintahnya tidak boleh mengeraskan bacaan Qur'annya. Ketika orang sholat saja mengeraskan bacaan Qur'annya tidak boleh. Maka hindari segala sesuatu yang di situ dapat mengganggu kita di dalam beribadah. Maka ketika sudah iqomah atau ketika sudah adzan, saat waktu antara adzan dan iqomah itu waktu doa yang mustajab. Biarkan itu digunakan oleh saudara kita untuk berdoa, bukan dengan diisi dengan yang lain-lain yang dapat mengganggu. Karena kadang-kadang yang mestinya kita berdoa, yang mestinya kita sholat sunnah, kita malah terganggu dengan bacaan. Maka kalau kemudian seperti itu, tadi prinsipnya sudah jelas bahwa dalam hal yang semacam ini kita punya pendapat yang berbeda. Kalau mereka punya pendapat seperti itu, tugas kita hanya menyampaikan. Sementara kita pendapatnya berbeda. Dalam pandangan kita bahwa antara adzan dan iqomah itu dianjurkan untuk sholat sunnah, dianjurkan untuk berdoa. Jika mengeraskan bacaan Quran saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Lagi sholat kemudian malah baca apa? Syair-syair. Ya jamalu ya jamalu. Terganggu buatan kira-kira? Terganggu. Apalagi? Ya? Man ana. Allahul kafi Rabbunal kafi qasatunal kafi wajadunal kafi likulil kafi kafanal kafi. Itu le salat song ngene-ngene mengko. Karena mendengar suaranya. Nah, jadi ketika sudah kumandang adzan, beri pengertian kepada warga tidak nyetel musik keras. Beri pengertian tidak mengeraskan suaranya, termasuk kepada warga masjid kita untuk tidak membaca syair-syair dengan pengeras suara. Itu juga melanggar undang-undang. Karena di undang-undang itu ada undang-undang penggunaan pengeras suara. Itu bisa dikeraskan kalau untuk adzan, iqomah. Tapi untuk yang lain itu kita sebagai warga negara yang baik itu taati apa peraturan yang sudah dibuat. Saya lupa itu edaran atau undang-undang. Edaran ya, sudah ada edaran, ada peraturan menterinya. Bukan undang-undang, ada peraturan menterinya. Itu bisa menimbulkan polusi. Jadi ada namanya polusi, itu polusi suara. Jadi ada polusi suara. Di sini membaca Allahul kafi, di situ man ana, sebelahnya ya jamalu. Di sini akeh sing apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane. Ya. Kafire dewe ra digateke. Sana lagi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama. Pripun? Saya tidak pernah ngapalin. Ya, karena saya sering mampir masjid. Jadi kebetulan saya ini termasuk tadi seperti yang disampaikan Bapak tadi, dai didada iso, kondang dikon tumandang. Nah, jadi saya sering ngisi di daerah-daerah dan sering mampir masjid sehingga apal dengan karakter masjid-masjid itu. Termasuk kalau daerah Magelang ini saya juga sering mampir masjid, itu ada bacaan-bacaan begitu sehingga pada saat sholat itu ya nyaut karena tiba-tiba sering dengar apal. Jadi saya apalnya itu karena sering mendengar. Jadi apalnya itu karena sering mendengar. Jadi ini mengganggu atau tidak? Ya mengganggu karena buktinya saya sendiri langsung apal. Orang apal ke lo? Ya,
Orang hafal kayak tapi bisa hafal. Nah, belum lagi kalau kita cermati sebagian syair-syairnya itu berlebihan kepada Nabi. Nah, jadi kalau kita cermati sebagian syairnya berlebihan kepada Nabi. Atau bahkan ada yang syairnya blunder, nuduh orang lain kafir itu tidak boleh, tapi dirinya sendiri menuduh orang lain kafir. Contohnya tadi, akeh sing apal Quran hadis seneng ngafirke. Nah kan dia tidak boleh kan orang ngafirke, sering ngafirke marang liyane. Tapi di satu sisi dia sendiri mengkafirkan, kafire dewe. Loh kan berarti dia juga mengkafirkan. Jadi mengkafirkan dibalas mengkafirkan, parah ini. Baik. Boleh enggak kira-kira? Oh, baru sadar. Jenengan hafal juga? Oh, mantan. Baik. Jadi melarang orang lain mengkafirkan tapi dirinya sendiri mengkafirkan. Ukhuwah yang baik itu jangan saling mengkafirkan. Karena dalam ajaran agama kita itu tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar saja, tidak boleh dikafirkan. Jadi pelaku dosa besar saja tidak boleh mengkafirkan. Orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, orang yang menghalalkan darahnya itu pahamnya paham Khawarij. Nah, dalam paham akidah Ahlussunnah itu tidak boleh mengkafirkan. Hatta sampai pun kita dituduh kafir, jangan sampai menuduh orang lain kafir. Nuduh orang lain seneng ngafirke marang liyane, dibales kafire dhewe ra digateke. Kok mah dibales. Sabar, kalau dikafir-kafirkan orang sabar. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu juga dituduh kiai kafir, sabar. Wahabikan sabar. Baik. Jadi intinya gimana Pak? Mengganggu apa betul? Mengganggu. Bukan hanya mengganggu suara, tapi juga kadang-kadang itu mengganggu secara keyakinan versi kita. Kalau versi orang lain ya itu urusan orang lain. Tapi dalam hal pemahaman kita dalam masalah ini ada sebagian yang syair-syairnya itu berlebih-lebihan kepada Nabi. Misalnya tadi yang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi umahtika meli tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil kurabu. Ada yang tahu artinya? Nah, tapi jangan apal? Oh ya, ini apal enggak tahu ini. Ini warga Muhammadiyah tapi hafal ya. Aneh tapi nyata. Ya, kalau saya mergo kerep krungu. Tanhalu bihil unqadu. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi itu melepaskan seluruh ikatan. Kemudian watan fariju bihil kurabu. Itu disebut sebagai orang yang dapat menyelesaikan semua kesulitan. Wa tuqda bihil hawaiju. Di sini dipahami sebagai yang dengan Nabi Muhammad SAW dipenuhi segala kebutuhan. Kira-kira maknanya gimana? Ya, jangan lo yang bilang, saya tidak bilang. Ya, jadi coba dicermati, melepaskan semua kesusahan, kemudian tadi apa? Memenuhi kebutuhan. Kemudian lanjutannya watu nahlu gimana Pak? Bihiro, apal tenan jebule. Ya. Baik, tidak usah saya teruskan. Intinya kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi kita. Sehingga ini gangguannya bukan hanya sekedar gangguan suara, tapi juga mengganggu dalam hal memposisikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena versi kita itu tidak boleh. Dan dalam masalah ini tentu di masjid-masjid kita tidak seperti itu. Kalau ada yang lain yang begitu bukan di masjid kita, sabar. Ya,
Ini wujud toleransinya begitu lagi gimana lagi? Mau datang ke sana, bikin rusuh namanya. Nah, sabar.